Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas individu agenda 3 yang berjudul I am Professional Lecturer. Kemudian di dalam agenda ini saya akan mengidentifikasi isu yang terjadi di kampus saya. Yang pertama, adanya isu penyusunan jadwal dan ruang kelas yang belum optimal. Isu yang kedua, ijazah dan transkrip akademik tidak ada terjemahan bahasa Inggris. Dan isu yang ketiga adalah rancangan pembelajaran semester atau RPS yang tidak up to date. Nah, di isu yang pertama, penyusunan jadwal dan ruang kelas yang belum optimal itu disebabkan oleh kurangnya komunikasi dan koordinasi dari pihak fakultas dengan masing-masing prodi dalam penyusunan jadwal belajar. Hal ini menyebabkan beberapa mata kuliah mengalami bentrok waktu dan penggunaan ruang kelas. Kegiatan belajar sudah berjalan 3 minggu, namun permasalahan bentrok ini masih terjadi hingga saat ini. Permasalahan ini menimbulkan efek yang merugikan bagi mahasiswa maupun dosen pengampu mata kuliah karena waktu untuk belajar menjadi terbuang dan membuat banyak pihak kebingungan. Kemudian isu kedua yaitu mengenai ijazah dan transkrip akademik yang tidak ada terjemahan bahasa Inggris. Nah, ketiadaan terjemahan ijazah dan transkrip akademik dalam bahasa Inggris ini menghambat dalam akreditasi internasional. Contohnya akreditasi FIBA A di manajemen, kemudian mempersulit mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat internasional yang membutuhkan ijazah dan transkrip dalam bahasa Inggris. Kemudian mahasiswa harus melakukan permohonan untuk menerjemahkan ijazah dan transkrip ke kampus sehingga membutuhkan waktu dan biaya. Sedangkan jika merefer ke kampus-kampus lain nih contohnya adalah ITB, Polban, itu sudah memberikan ijazah dan transkrip berbahasa Indonesia dan Inggris. Kemudian isu yang ketiga adalah rancangan pembelajaran semester atau RPS yang tidak up to date. Nah, RPS ini seharusnya dikaji kembali setiap semesternya agar mengikuti perkembangan ilmu terbaru. Kemudian dirancang dan disahkan untuk diimplementasikan pada semester tersebut. Namun, sering terjadi RPS itu tidak dikaji ulang setiap semesternya, dan implementasi RPS juga sering tidak mengikuti apa yang ada di dalam RPS tersebut. Hal ini bisa membuat capaian pembelajaran tidak sesuai atau bahkan tidak tercapai. Kemudian dari isu-isu tersebut, saya menentukan isu prioritas menggunakan teknik USG atau Urgency, Seriousness, and Growth. Nah, berikut adalah tabel indikator ya dari USG ini. Inilah hasil analisis masing-masing isu dengan teknik USG, di mana isu yang menjadi peringkat pertama adalah isu penyusunan jadwal dan ruang kelas yang belum optimal. Kemudian, analisis isu prioritas, yaitu penyusunan jadwal dan ruang kelas yang belum optimal, di mana di bagian main ini adanya kurang komunikasi antara dosen, mahasiswa, dan admin tentang preferensi jadwal. Kemudian ada kesalahan input data, di mana ada kesalahan dalam masukkan data, jadwal, dan ruang kelas oleh admin. Kemudian di mesin adanya sistem penjadwalan yang tidak efisien, menggunakan perangkat lunak yang tidak user-friendly atau kurang profesional. Kemudian integrasi sistem yang buruk. Jadi kurangnya integrasi antara sistem informasi akademik dan sistem penjadwalan. Kemudian di bagian material, informasi tidak tersedia, yaitu kurangnya akses terhadap informasi terkait preferensi dan ketersediaan ruang. Kemudian data tidak terupdate, informasi mengenai ruang kelas dan jadwal yang tidak selalu terbaharui. Kemudian di bagian metode, ini ada metode penjadwal manual, menggunakan metode manual yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Kemudian kurangnya standarisasi, tidak adanya standar yang jelas untuk penyusunan jadwal dan alokasi kelas. Sehingga terjadilah penyusunan jadwal dan ruang kelas yang belum optimal. Kemudian ide kreatif untuk mengatasi permasalahan penyusunan jadwal dan penggunaan ruang kelas yang belum optimal perlu dikembangkan sistem penjadwalan kelas berbasis kecerdasan buatan. Nah, sistem
sistem penjadwalan kelas ini berbasis cloud yang memanfaatkan algoritma optimalisasi untuk meningkatkan efisiensi penyusunan jadwal dan pemanfaatan ruang kelas. Sistem ini kemudian akan mengintegrasikan data dari berbagai sumber seperti preferensi dosen, jumlah mahasiswa, dan ketersediaan ruang untuk menghasilkan jadwal yang optimal. Nah, ini adalah contoh garis besar untuk spesifikasi teknologi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah platform cloud gitu ya. Di sini ada Google Cloud Platform atau Amazon Web Service di mana fungsinya untuk menyimpan dan mengelola data secara terpusat, memungkinkan akses yang cepat dan aman bagi pengguna yang berbasis teknologi. Nah, kemudian membuat sebuah database. Contohnya di sini menggunakan PostgreSQL atau MySQL. Nanti di database ini akan menyimpan semua data terkait jadwal, ruang, dan preferensi dosen atau mahasiswa, serta memungkinkan query yang efisien untuk pengambilan data. Kemudian nanti dibuatlah antarmuka pengguna atau user interface menggunakan framework seperti React atau Angular. Nah, di sini itu tujuannya untuk membangun antarmuka yang intuitif dan responsif untuk memudahkan pengguna dalam mengakses dan menginput data. Nah, kemudian ada algoritma penjadwalan menggunakan algoritma genetika atau simulated annealing dengan fungsi untuk mengoptimalkan penjadwalan berdasarkan beberapa parameter seperti ketersediaan ruang, preferensi dosen, dan jumlah mahasiswa, sehingga menghasilkan jadwal yang seimbang dan efisien. Nah, kemudian yang terakhir, melakukan integrasi API atau Application Programming Interface. Contohnya menggunakan RESTful API, yang tujuannya untuk mengintegrasikan sistem penjadwalan dengan sistem informasi akademik yang sudah ada untuk sinkronisasi data secara real time. Nah, diharapkan dengan adanya sistem ini dapat menyusun jadwal dan ruang kelas yang optimal menggunakan teknologi modern. Nah, kemudian untuk implementasinya, di bulan pertama itu kita melakukan persiapan dan pengembangan. Jadi, misalkan di minggu pertama dan kedua melakukan pengumpulan data. Mengumpulkan data tentang jadwal kelas, penggunaan ruang, preferensi dosen dan mahasiswa, serta kapasitas ruang kelas. Kemudian melakukan survei kepada dosen dan mahasiswa untuk mengetahui kendala dan preferensi mereka terkait jadwal. Kemudian yang kedua, melakukan analisis kebutuhan, di mana di sini identifikasi kebutuhan spesifik berdasarkan data yang dikumpulkan, buat spesifikasi teknis untuk sistem penjadwalan yang dikembangkan. Nah, kemudian yang ketiga, pengembangan sistem di minggu keempat, kerjasama dengan tim IT untuk mengembangkan algoritma penjadwalan berbasis AI, kemudian membuat prototipe awal dari sistem dan lakukan pengujian awal. Nah, kemudian di bulan kedua melakukan uji coba dan peluncuran untuk yang Nah, di sini ada uji coba sistem di minggu kelima untuk mengukur efisiensi dan efektivitas, kemudian mengumpulkan umpan balik ya atau feedback dari mahasiswa dan dosen, melakukan revisi untuk peningkatan, melakukan revisi berdasarkan umpan balik yang diterima, dan memperbaiki algoritma dan antarmuka pengguna untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang terakhir, di minggu 7 sampai 8 melakukan peluncuran sistem, di mana luncurkan sistem penjadwalan resmi untuk seluruh kampus, kemudian adakan sesi pelatihan bagi dosen dan staf tentang cara penggunaan sistem baru, melakukan monitor dan evaluasi penggunaan sistem selama bulan pertama pasca peluncuran untuk perbaikan sistem lebih lanjut. Dengan langkah-langkah ini diharapkan penyusunan jadwal dan penggunaan ruang kelas dapat dilakukan dengan lebih optimal, meningkatkan kepuasan dosen dan mahasiswa, serta efisiensi sumber daya kampus. Terima kasih.